Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib pembenci Islam yang dibunuh oleh anak kecil. Amru bin Hisham bin Mughirah al-Zumi lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah dan meninggal tahun 624 Masehi di kota Bad. Amru bin Hisham adalah salah satu tokoh pemimpin penduduk Mekah. Dia dipanggil orang-orang dengan sebutan Al-Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan atau bermakna orang tua yang bijaksana. Namun setelah Nabi Muhammad menyebarkan risalahnya, menebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah kepada penduduk Mekah, Amr bin Hisham atau Abu Al-Hakam ini adalah orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah, padahal dia masih ada hubungan persaudaraan dengan Rasul. Abu Hakam ini menentang dakwah Nabi Muhammad SAW entah bagaimanapun caranya, mau itu dengan cara kasar ataupun dengan cara peperangan. Pokoknya dia adalah orang yang paling memusuhi Rasul SAW. Karena kerasnya penentangan dari Abu Hakam ini, akhirnya dia mendapat julukan Abu Jahal, yang artinya babak kebodohan atau bermakna orang yang bodoh atau juga biang kebodohan. Kata bodoh yang disematkan sebagai namanya bukan berarti kalau dia adalah orang yang bodoh dalam artian sebenarnya, atau bukan berarti dia orang yang miskin akan ilmu pengetahuan. Amr bin Hisham dikenal orang sebagai sosok yang pintar dan cerdas. Dia disebut bodoh karena dia adalah orang yang paling mengingkari ajaran Islam dan sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat, Abu Jahal ini sebenarnya percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang terakhir. Akan tetapi dia tidak mau bersyahadat sampai akhir hayatnya karena kesombongannya. Percaya kalau Allah adalah pencipta segala, tapi sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. 11-12 lah Abu Jahal versi manusianya dan iblis versi dari jinnya. Terik matahari di kampung Badar Madinah pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Di sana terasa lebih panas dari biasanya. Pada saat itu, di tanggal itu terjadilah pertempuran besar dalam sejarah Islam. Terbesar bukan berarti itu pertempuran yang melibatkan banyak orang, tapi menjadi besar kisahnya karena jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang harus melawan pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang jumlahnya 1000 orang. Yang pada akhirnya hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Tapi kita tidak akan menceritakan tentang kisah perang Badar tersebut dan kenapa alasannya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Kita akan berfokus pada sudut pandang Abu Jahalnya saja, karena dia waktu itu adalah pimpinan dari pasukan kafir Quraisy. Ketika perang Badar belum mencapai puncaknya, saat itu salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah-tengah barisan pasukan kaum muslimin. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mungkin usianya antara 16 atau 17 tahunan datang mendekatinya. Anak muda ini berkata, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya, kenal. Ada perlu apa kamu dengannya?" Dengan nada agak marah, anak muda ini berkata, "Aku dengar di Mekah, Abu Jahal ini sering memaki-maki Rasul. Demi Allah yang telah menguasai jiwaku, kalau saja aku melihat si Abu Jahal ini, aku tidak akan lepaskan sebelum salah satu dari kami ada yang mati." Belakangan diketahui, pemuda yang berbicara dengan Abdurrahman bin Auf ini bernama Mu'az bin Afra yang berasal dari kaum Ansor. Kemudian Abdurrahman sangat terkesan mendengar kata-kata dari si pemuda. Belum lagi hilang rasa takjubnya kepada pemuda ini. Tak lama berselang tiba-tiba datang lagi seorang pemuda lainnya yang juga berasal dari kaum Ansor. Pemuda yang baru datang ini langsung berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, "Wahai paman, apa paman tahu yang mana Abu Jahal?" Abdurrahman menjawab, "Iya tahu, ada perlu apa memangnya?" Anak muda ini menjawab, "Ku dengar Abu Jahal selalu bersikap kasar terhadap Rasul di Mekah. Demi Allah, aku betul-betul ingin membunuhnya." Ternyata pemuda kedua yang mendatangi Abdurrahman ini adalah adiknya Mu'az bin Afra yang namanya adalah Muawis bin Afra yang usianya baru 15 tahun. Jadi beda dengan kakaknya tadi, 1 tahun atau 2 tahun lebih muda. Lalu di kejauhan, Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Saat itu, Abu Jahal sudah tahu kalau dirinya menjadi sasaran utama dari pasukan kaum muslimin.
Itu sebabnya dia dijaga ketat oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dilindungi oleh 10 lapis pasukan bersenjata lengkap. Setelah tahu yang mana Abu Jahal, kedua kakak beradik ini langsung melesat maju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Keduanya menerobos 10 lapis pasukan Quraisy demi bisa menggapai Abu Jahal yang ada di belakangnya. Pemuda 15 tahun, Muawis atau si adik, berhasil menerobos pasukan penjaga Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Muawis terbunuh duluan sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Si adik pun syahid saat itu juga. Kemudian si kakak yang berusia 17 tahun berhasil melukai kaki Abu Jahal yang sebelahnya. Dan Mu'az atau si kakak menjemput syahid seperti adiknya. Pemuda 17 tahun itu terbunuh sebelum membunuh Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal tidak terbunuh karena 2 serangan itu, tubuhnya sempat limpung dan pada akhirnya tersungkur ke tanah dengan darah yang mengucur deras dari kedua kakinya. Pada saat Abu Jahal sudah tak berdaya, saat itu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal dengan pedangnya. Dia langsung berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang sedang sekarat. Saat Ibnu Mas'ud mau memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin kata-kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud saat itu berpikir mungkin si Abu Jahal ini mau bersyahadat di detik-detik terakhir kehidupannya. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya itu dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal berbisik, "Sampaikanlah salamku kepada temanmu. Bilang ke dia kalau aku itu adalah musuh dia di dunia dan di akhirat." Dikiranya mau syahadat, tapi malah Abu Jahal tetap menyombongkan dirinya di detik-detik terakhir kehidupannya. Lalu mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal. Nabi bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan, dia musuh engkau wahai Rasul di dunia dan akhirat. Akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Bahkan jumlah korban perang ini hanya 14 orang saja dari kaum muslimin dan 70 orang dari kaum kafir. Selain itu, pasukan kaum muslimin berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang telah disebutkan tadi, kaum kafir yang tewas 70 orang, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal. Dan di tempat itu pula ke-70 orang itu dikubur. Jadi mayat Abu Jahal bersama 69 orang pasukan kafirin dikubur di area medan perang itu. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi mendekati kuburan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan. Nabi lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Nabi bersabda, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utsbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah." Seru Nabi menyebut nama-nama pendiri Quraisy yang telah tewas. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu. Saat itu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasul, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Rasul menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Beberapa ulama mengatakan saat itu para jasad Abu Jahal dan lain-lain bisa mendengar apa yang dikatakan Nabi. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menjawabnya. Atau bisa jadi mereka menjawab tapi tidak bisa didengar. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.